Ada pulang tuh lagunya. Pelakunya nang itu nang ada boleh tahan. Kuda yang mana tuan senangi. Ya kan? Kuda yang putih di dalam. Janda mana tuan senangi. Janda yang putih berambut. Anak-anak ini nang tahu nah. Ada pulang lagunya tuh Mbak. Maka terkenal pulang. Percuma saja disayang-sayang kalau akhirnya ku ditinggalkan. Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak teringat. Ku cinta padamu, yang ku sayang padamu. Engkau dan aku telah menyatu, satu jiwa dalam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Segala hajat dan segala keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata seorang keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa ingin yang hajatnya dikabulkan Allah, yang permintaannya itu dikabulkan oleh Allah, baik permintaan dunia ataupun permintaan akhirat, ada dua kuncinya. Yang pertama kuncinya niat yang benar. Yang pertama niat yang benar. Datang ke sini dengan niat penuh untuk mendatangi pengajian menyambut Gema Muharram 1445 Hijriah. Bukan karena niat nasi bungkus. Yang kedua, jika hajatnya ingin dikabulkan, harus husnuzan, bagus sangkaan. Karena apa? Karena hati kita ini bisa bersangka yang kurang bagus. Kenapa bersangka kurang bagus? Apabila kita bagus sangkaan kepada Allah, maka kebaikanlah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang bila acara yang kayak ini, ada juga yang kadang-kadang berburuk sangka. Mijah nak pemilihan ada madakan acara nih, gak ada pemilihan gak ada madakan. Nah, itu buruk sangka. Kita harus bagus sangkaan terus. Bini harus baik sangkaan lawan laki. Laki harus baik sangkaan lawan bini. Bila laki keluar tolak ketambilahan itu sangkaan baik aja buat taros. Mudahan laki kuni berurusan, mudahan urusannya lakas selesai. Kayak itu maunya jangan berburuk sangka. Kemana ketambilahan taros saja. Seminggu 2 kali sudah sapa dilihat. Jangan dia birang toh. Nah, itu kada baik sangka. Laki harus baik sangka juga lawan bini. Jangan buruk sangka. Di akhir zaman ini banyak nama buruk sangka. Bini indah taharat sedikit, nah laki bersangkaan.
Ada lain je nak, ini ada lain nak. Bila nang laki kadang-kadang dia pakai minyak harum, di kantong tuh minyak harum kada putus-putus, suroi taros dia anu dia pak, di kantong nih, kada tumat nah. Jangan buruk sang. Nah, buah ini kebinian bisa memburuk sangka. Di Sungai Salaka banyaknya. Nah, pajak si besuroi kata Ros. Jangan laki apa? Kung besuroi membuguskan rambut nara. Semenjak anu si anu tuh janang laki si anu tuh mati. Semenjak laki si anu tuh mati. Rupanya di lorong itu ada kurang hanya mati. Kebetulan yang ditinggalkannya tuh janda janda pirang dikatakan. Yang janda pirang tuh nang viral. Ada pulang tuh lagunya. Pelakunya nang itu nang ada beritahan. Kuda yang mana Tuhan senangi. Ya kan? Kuda yang putih di dalam. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih berambut. Anak-anak ini nang tahu nah. Ada pulang lagunya tuh bah. Maka terkenal pulang tuh. Nah, jadi kita harus baik sang, baguskan niat, baik sangka, lakas kabul hajat. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, hari ini kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 1444 Hijriah. Sudah tinggal kenangan, tidak akan pernah ketemu lagi. Di tahun 1444 itu ada kenangan manis, ada kenangan pahit, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Pokoknya kenangan itu tinggal kenangan. Maka di tahun yang baru ini kita maunya tingkatkan umur kita bertambah, ya, umur kita bertambah. Kita hidup pakai yang ini bang, modelnya sudah. Tapi nang ubah dia lagi, ubah paling betuha. Namun bandung kada mungkin lagi pak, kada mungkin. Maka oleh sebab itulah, maka kita harus istilah kata tingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Ditingkatkan untuk istilah kata tahun dulu jangan pernah sama dengan tahun yang ini. Tahun dulu banyak tertinggal sembahyang Jumat, tahun ini lusa lagi tertinggal. Tahun dulu kada tapi sembahyang, tahun ini mulai sembahyang. Tahun dulu belum kawin, tahun ini nah, tahun dulu belum diisi anak, tahun ini diisi anak. Tahun dulu kelas 1, tahun ini kelas 2, artinya naik. Jangan sampai tahun dulu istilah kata kelas 1, tahun ini kelas 1 aja harus mah. Itu udah ada peningkatan, berarti kada naik kelas. Maka oleh sebab itulah kita hijrah dah lagi nih, kita sudah musim ini. Kita nih hijrahnya kada seperti zaman Rasulullah lagi. Dulu Rasulullah karena tidak diterima dakwahnya di kota Mekah, beliau hijrah ke Yastrib, hijrah ke Madinah. Di Madinah diterima dakwahnya Rasulullah, maka di Madinahlah Rasulullah berdakwah. Nah, kita sekarang ini di mana berdakwah?
Al-hijratu bainal haq wal batil. Kita hijrah di antara yang hak dan yang batil. Ingat Pak, kita ini nanti hijrahnya ke mana? Hijrahnya mungkin ke Tanjung Baru, ke Tembilahan paling tidak. Tembilahan mungkin Pekanbaru mungkin ke Jakarta, itu paling-paling pindah-pindah saja. Bukan hijrah. Kita nih hijrahnya nanti dari dunia ke kemana hijrahnya? Dari dunia ke akhirat. Akhirat tuh nyaman enggak? Siapa nyaman? Suahlen melihat. Nah, makanya yang kita nanti berhijrahnya itu nanti dari dunia menuju akhirat. Ketika menuju akhirat ini ada 8 tahapan persinggahan yang harus kita lalui dulu. Baru kita sampai ke surga, baru kita sampai ke neraka. 2 saja tujuan kita, surga atau pilih mana? Pilih surga. Nyaman pilih surga. Ketika kita memilih surga, di dunia ini banyak yang pahit-pahit. Tetapi kalau kita memilih neraka, manis-manis di dunia ini. Pilih mana? Pilih yang manis apa pilih yang pahit? Pilih mana? Yang pahit. Mana lah. Pel saja yang pahit mana pun memakan. 3 biji pisang habis dah. Tongkos sini pelnya mas ya. Kalau memilih ke surga, di dunia ini banyak yang pahit-pahit. Tetapi kalau memilih neraka, di dunia banyak yang manis-manis. Maka orang tertipu dengan istilah kata yang manis di dunia ini, tapi nanti kesudahannya di dalam neraka begitu pahit dan dahsyatnya. Tetapi kalau orang memilih sesuatu yang pahit di dunia ini, kenapa ada pahit? Subuh di jam 5 bangun sembahyang. Agama lain kan ada kaitan. Nya sembahyang hari Ahad dah. Nah, subuh kita bebayah mata tunahan. Itu kan pahit. Ketika dipanggil as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada guring. Ujian guring lebih baik guring daripada sembahyang. Nah. Maka guring tak jam 5 itu dasar nyaman. Tak mimpi-mimpi pula. Nah, makanya oleh sebab itulah ada 8 tahapan ya yang kita nanti istilah kata menuju ke surga atau ke neraka. Jangan sampai kita istilah kata masuk ke dalam neraka. Kita harus mempersiapkan sejak sekarang, tidak boleh ditunda-tunda karena waktu keberangkatan kita tidak tahu. Tahu dah kita waktu berangkat? Kematian kita tahu dah? Ada tahu. Kapan kita mati itu kada tahu. Rahasia semuanya. Imbah temakan hintalo. Mati. Ada orang kada percaya. Makanya hari raya tadi di Sungai Salak, orang nyembelih yang lampu nya mati. Lihat. Orang nyembelih lampu mati. Ayo jujur kak. Orang nyembelih lampu
Mati. Tahu di sini? Yang beli lampu mati dah? Yang mati yang mana? Lampu. Nah, makanya kematian ini selalu mengintai kepada kita. Jangan kita beranggapan, aku alhamdulillah ada dua penyakit, kolesterol kada, tensi kada, asam urat kada, diperiksa semuanya kada dengan anak. Sekali turun ke laut, bantai di krokodil dah. Penyakit kada sekali turun ke laut krokodil kata. Oleh krokodil dah. Buaya. Buaya tuh kalau di darat baik-baik aja. Tapi kalau sudah turun ke laut berbahaya. Nah, makanya kematian ini banyak sebab-sebabnya. Maka kita kada tahu kapan kita akan meninggal dunia, kada bisa ditunda-tunda, makanya kita harus persiapkan sekarang. Karena waktu keberangkatan kita kada tahu, apabila tidak punya persiapan, kita akan kesulitan dalam menghadapi persinggahan-persinggahan ini. Bila kita kada mempersiapkan wah ini, kita kayaknya susah. Susahnya kenapa? Susah kita sendiri yang susah. Makanya mau kada mau kita harus mempersiapkan. Yang pertama, ketika menghadapi kematian. Ini yang pertama. Jadi anak menuju ke surga tuh mati. Mun hendak aja, hendak masuk surga, hendak mati kita hendak, berarti belum hendak. Nih, tandakan, hendak mati. Masuk surga hendak tak? Mau hendak masuk surga, mati dulu. Di surang. Nah, maka ketika halo, kepala genal yang alih sini. Makanya ketika kita menghadapi kematian, bukan tanggung-tanggung. Macam-macam perilaku orang meninggal dunia toh. Ada yang meninggal dunia tanpa sakit, dirabehi pinang, mati. Kenapa? Karena sarik lawan pinang. Pinang kada mau naik-naik, kabengi. Lawasnya aja pinang kada mau naik-naik lagi, tabang. Sekali nabang, mati. Maka ketika sakaratul maut tidak ada yang dapat diharapkan lagi. Ketika kita sudah apa yang diharapkan lagi? Nggak ada lagi yang diharapkan. Nah, sudah maka lapalah bila sudah napas tuh di sini, kematian tuh parak lawan kita. Kira-kira mun sudah kita ungap dah kayak ikan sembilang ungap. Nah, apa yang diharapkan lagi? Datang anak bah, ini kunci mobil Fortuner. Bah, ini kunci rumah di Pekanbaru. Dari mana ada lagi? Makanya Pak Lamun sudah
Aku 2018 kebetulan sakit. Ketika sakit dimasukkan ke rumah sakit karena napasku tinggal sekali-sekali lagi. Ketika masuk ke rumah sakit, puga masuk rumah sakit langsung masuk ruang ICU. Ini ruang ICU yang terbakar tadi tuh. Ketika masuk ke ruang ICU tadi tuh, aku melihat bertiga. Sebelah sana ada anak koma, dan sebelah aku nih koma juga. 950 kadar gulanya. Aku sebelah sini ngap juga. Tapi aku ingat pelajaran orang-orang Tuha Behri. Ya orang Tuha Behri mun masih melihat hidung kada mati belum. Nyelok. Jadi aku begigim dulu, begigim buka mata aku lihat kelihatan hidung masih. Dalam hatiku kada mati aku belum. Tapi ungap-ungap nah, dipasang sini alat, macam-macam alatnya di betis, di tangan. Semuanya balak, dia nggak bergerak lagi. Nah, ungap-ungap. Nah, sekitar tengah malam jam 12. Samping foto berbunyi terbangun aku bercilak mataku melihat jangan-jangan jaku malaikat Israel datang. Andai kata jaku malaikat Israel datang kalau aku pandiri dulu di ruang ICU itu kan udah 50-50 itu pandiri mun kawa dulu nang dicabut sebelah sana tuh dulu belah sana tuh koba ada sikit juga lagi cabut. Nah aku makan okay. Jadi jenang perawat tuh tidak boleh banyak bergerak apa aja. Jaku bergerak aja gini ngalih aku bernapas saja aku ngalih apalagi bergerak sadang lah juga tukang jaga tuh. Bapak nih ya banyak makan yang lemak-lemak ya. Maka kayak ini. Jika ada makan yang lemak yang kayak ini aja modelnya. Kadang-kadang kan kita karena salahkan Pak. Tuh dia tensi Bapak tinggi. Mau tinggi aja kok ada mati ke apa belum. Ya jangan takutan tensi tinggi tapi kita mati kita apa. Makanya ketika kita dalam keadaan sudah ungap kena sakaratul maut apa yang diharapkan? Yang diharapkan kecuali mati dalam keadaan Islam. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sekali-kali kecuali dalam keadaan Islam. Yang kita harapkan adalah husnul khatimah. Dua juga lagi yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan ketika kita sudah sakaratul maut, pertama mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang lain apa yang kita harapkan? Tidak ada lagi. Ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah, maunya kita mati itu kadang-kadang dalam keadaan Islam. Di mana kita mati? Di rumah. Anak dan istri ada di samping kita. Nang sekong bacakan Yasin, Utuh, Udin, baca Yasin, Subli, Anwar. Yang paling halus tuh rupanya kada baca Yasin, menyuting abahna mati. Anak anu ini nya bila anak tulang Utuh, Udin,
Anwar Subli. Nah, bempat nih. Ini bempat lelaki, babini Saudah, Raudah, Junaidah. Betujuh bisi anak. Raudah, Junaidah, Maca Yasin semuanya. Anwar, ya, lawan Udin, Utoh, Maca Yasin. Udin ini Maca Yasin lambat benar. Ya Udin mata tapi hawas lagi. Tapi kalau lawan belak 6 hawas sama sih. Nah, Maca Yasin. Si Supli, nah, bawa HP. Halo guys, inilah bapak saya mau berangkat nih, mau meninggal dunia. Tolong didoakan ya guys. La ilaha illallah, kanakan wah ini. Nah, orang jangan kayak itu. Kuitan anak meninggal dunia, bacakan ya. Bacakan surah Ar-Ra'du. Ajari orang tua kita la ilaha illallah. Berzikir la ilaha illallah. Lihatkan muntongnya terus. Berzikir dak terus kepada Allah. Ini kada inilah detik-detik terakhir orang tua kami. Masih sempat saya berselfie. Maka oleh sebab itulah Pak, bagaimana kita mati supaya husnul khatimah? Ada beberapa ulama memberikan jalan. Siapa orang yang melaksanakan itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Pertama yang dilakukan orang itu adalah orang itu harus menuntut ilmu. Siapa orang yang terus menerus menuntut ilmu, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Saya di pengajian saya Pak, ada beberapa orang yang mati imbah pengajian meninggal. Bayi tak keluar dari masjid, selangkah dari keluar dari musurau, cabut malaikat Jibril keluar perabah nyaman nih mati. Acar aku melihat matinya nyaman sebelum meninggal dunia tuh bebarak lawan ulun. Ustadz aku nak meminta banyu serta aku juga tapi nyaman awak. Ayo aja kok nih jago makan gembong nenek, makan gembong hidung sebelah makan gembong. Permisi Ustadz jago nak bulik lagi. Jago silahkan. Sekali bulik Pak keluar dari wakton tadi toh, Intang Ambin, anak turun ke bawah, Rabah disambut orang, disambut dimasukkan pulang ke dalam adalah 5 menit lah, kuning badannya Pak, Masya Allah. Dalam hatiku aku nih mati kayak apa kayaknya, orang nyamannya mati. Kita bakal khawatir mati ini kita kayak apa kayaknya. Makanya siapa orang yang hendak mati dalam keadaan husnul khatimah, senantiasalah menuntut ilmu, mengaji, duduk di pengajian-pengajian. Cuma jangan berpilih. Ini bisa berpilih di Sungai Salak tuh pengajian yang jauh detenginya nang parak ada hiraninya. Tuh dari Sungai Salak nang kayang itu. Jaku kena mon mati kau panggil guru nang jauh tuh aja mandi. Yang parak ada hendak. Kita memang di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu boleh tidak memilih guru, boleh. Tetapi kalau guru kita tuh yang kada punya sanad, ini jelas dah guru tuh punya sanad dah. Kami jelas Pak, sanadnya jelas dah. Kami nuntut ilmu di Kuala Tungkal dengan Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Itu ke atasnya sanadnya jelas.
Kalau kami tidak punya guru, kami istilah kata kada jelas, atau bolehlah. Dan kami pula menambah pula sanad-sanad yang lain, kitab-kitab daripada Syekh Yasin Al-Fadani, mengambil sanad-sanadnya pulang. Nah, macam-macam sanadnya. Ada sanad Bakupiah, Bakupiahnya ada sanadnya. Masangin ini ada sanadnya. Becincin ada sanadnya, betungkat ada sanadnya. Maka hari ini aku ada betungkat, alih bawa di bot tadi. Nah, kenapa? Karena apabila umur 40 tahun kada hendak betungkat, itu sombong. Makanya tuan-tuan guru tuh betungkat. Aku tongkat di rumah tuh 6 buting kah 7 buting kah. Pokoknya tongkat-tongkat foto mun ular aja 2 kali dia mantap. Ada tongkat dari ulin, ada tongkat daripada semambu. Maka kemarin pernah dicoba ketika kami mengisi acara Isra Mi'raj di Sungai Ampat. Kami bulikan sekitar jam 12 malam. Di jalan menuju Sungai Ampat itu kan sunyi. Di tengah jalan naja ular. Ular tuh kok lihat mobil hijau. Jago mana ular tuh, kami bermobil. Jago jangan dilanggar mana kenakan. Jangan dilanggar. Bumendak kita. Kupandiri ular tadi itu. Wahai ular, mun kau hendak hidup, berjalan kau. Mun kau hendak mati, ini tongkatku nah. Ular tuh biasanya hendak nantang kami. Dalam hatiku, kada jagar aku takutan lawan hantu. Ini kadang-kadang kan kita ini takutan lawan hantu. Kenapa hantu nak kada kalihat tuh tampar? Iya penamparnya Ustaz. Gampang namparnya tak. Bilanya datang ke rumah, awak lawan kursi. Sekalinya ular tadi itu Pak, setelah dipandiri itu menjauhinya. Dia kau mau hendak mati, tunggu kau. Akan-akan dulu di mana? Aku dulu ini santai aja. Biar aku aja kok. Angkutan bener kau ini juga. Biar aku nang turun menghantamnya. Kau nak turun, berjalan ular tuh dah. Ular tuh bukan ular sembarangan Pak, anak ngeretak kami nih. Mungkin ular anu tuh, ular kejadian, jin mungkin. Dalam hatiku jin, gundurwo, napa takutan? Kadang-kadang kan kita bisa digeretak orang, hati-hatilah. Yang situ bisa denang timbul. Aku garap digeretak orang kayak gitu. Ustaz ya, intang anu tuh Ustaz aja bisa denang timbul. Ya kok nang apa nang timbul bebini lelaki. Bisa nang rambut panjang tuh Ustaz aja. Ngan aku cukup behunda sorangan duduk di belakang lebih baik. Aku laju bunda. Suah Pak, kok nanti keramputinya juga. Kulihat jalan tuh lurus. Di situ memang wadah angker. Jalan tuh lurus. Dalam hatiku jalan ini kenapa maka lurus nah? Saya ingat aku jalan ini bingkuk. Berdiam kok, bukan ada kok, ada. Berdiam kok. Jago jangan kayak yang itulah kawan. Jangan kau bingkuk, kalau luruskanlah jalan tuh. Kalau jalan tuh istilah kata bingkuk, bingkukkan jalan ya. Hanya timbul Pak. Kalau aku tadi melurus langsung tuh Pak, positif aku telanggar tihangu. Ada bukan tihang kayu pulai. Kalau aku lurus pasti aku kena pohon-pohon pulai dari itu. Mungkin tajukar balik aku. Tapi aku berdiam. Hendak aku hiau, jadi aku menahan keluar nah. Nyaman bergulat. Nah, makanya nuntut ilmu. Kita nih hidup jangan sampai kada berilmu. Banyak kita nih nang masih kada tahu. Banyak masalah jual beli,
Kan wah ini orang banyak jual beli. Jual beli apa? Jual beli kucing. Kucing Anggora tuh dijual beli. Maka mahal. Apa hukum menjual kucing? Yulah. Kucing Anggora tuh kan? Kucing Anggora tuh bulunya harat. Bulunya pisinnya warni. Tapi lawan tikus, tampar tikus kada melawan. Coba tarai kucing kita nang di rumah. Nah, bertamu tikus. Maju aja kucing. Mau. Ini kan karena banyak nang kada tahu, banyak bertukar kucing. Aku maka tahu tuh di pemilihan tuh berapa jago garang kucing nih? 1,5 juta nih dia pak. Mah jago kucing 1,5 juta. Nah, salah Tanjung Baru ini adanya nukar misalnya. Nah, apa hukum menjual kucing tuh? Iyalah. Nah, makanya kita harus belajar supaya tahu hukum-hukumnya, supaya tahu hukum. Apalagi lah pula bagi ibu-ibu, apa hukum mencukur alis kaneng nih? Ayolah, ayo, nih, cukur alis kaneng nih. Bepadah dah mencukur alis kaneng itu lawan suami. Nek ada bepadah. Bagi ibu-ibu ketika mencukur alis kanengnya, apa? Merapi loh lah bahasanya toh supaya besari. Kada bepadah lawan laki. Boleh bang ada? Boleh bang ada? Oi. Boleh bang ada? Kenapa maka digawi kada boleh? Tahu sudah kada boleh digawinya aja tuh bepadah kada. Main aja. Kenapa makanan itu nang disampaikan? Nang ini nang banyak. Orang bepadah lawan laki dahulu mau hendak mencukur kaneng nih. Abah mau jakona mencukur kaneng koneh nak membersihi gundul sekali jadi laki. Orang bepadah inilah gara-gara kada berilmu dua laki binian kadang-kadang tuh pak maka bebinian ini ngalih dipadahi bebini ini mau memadahinya berdiam pakai duit mau pakai duit maunya berdiam mau kada pakai duit pakai muntong aja nyaman jangan nyambat Abah mau jaga ada tahu kayak apa gawian kami di rumah. Ini anakmu aja 20 sehari. 20 sehari. Es krim aja. Oh, anak-anak serkai itu modelnya wah ini dah. Omah kadang-kadang bebinian. Pujan laki tambah anak nyaman nyambet ya. Pujan laki tambah seikong lagi. Barang laki kah bebini kah tambah nyaman abah mau menyambet ya. Mahal aku. Makanya tuh kada hendak beranak akhirnya makan pil KB. Nah kok yang ini gonolnya. Orang nurut lawan laki mau hendak masuk surga di akhir zaman ini tuh pak. Maka babinya ini bila dipadahi pak, kada mau menurut. Kadang-kadang disinggungnya kita. Ada orang bepengantinan, majunya ke akhana bernyanyi, maka lagunya umma. Hei,
Kalau lagu bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, itu nyaman didengar. Mau lagu udah kayak itu nyaman didengar. Ini lagunya, oh aku paling muar dengar lagu itu dah. Lagu apa? Ada setan ya. Maka bertiga penyanyi itu bertiga la ilaha illallah. Aku bila dengar gitu, oh my god, lelakian nih pedasnya setan. Maka ada sarik, coba dengarkan pak lagu tuh lah. Ada setan, ada setan, setan belanja mata keranjang, tukang godain si anak la ilaha illallah. Nah, ada loh lagunya pak, kan ada. Terus sebenarnya aku ada berdusta dah, aku buat mendengar lagu nang itu sariknya aku. Kenapa maka sarik? Lelakian bedakanya setan. Kalau lagu nang istilah kata, kalau lagu nang istilah anu kan nyaman juga didengar. Lagu nang istilah kata, jika kau bertemu aku begini, nyaman didengar, sedap-sedap juga hati mendengar. Nang ini lagu setan belanja mata la ilaha illallah. Aduh. Jam berapa dah? Salawas dah. Ambil angka. Ai. Maka Pak, ini kita masuk YouTube dibayar. Nih. Masuk YouTube nih ya. Makanya YouTube saya ini kadang-kadang di Banjarmasin sana yang ketujuh Pak. Maka kemarin ada guru tuh, anak mau undang ulun juga. Guru aja. Kayaknya mau ke Banjarmasin, guru nanti ulun tertibkan aja. Gue kayaknya aja dulu. Tungkal mundang aku juga. Hendak aku. Kenapa aja aku ke Tungkal? Kenapa? Supan lawan paguruan. Paguruan ada, ya paguruan nang ini di Tungkal. Ada sadap Pak, paguruan ada di Tungkal. Awak gue ceramah di Tungkal. Takono, dia nak aku. Tapi mau tambilahan, yo makanya nuntut ilmu. Jangan sampai kita ini kada nuntut ilmu. Hidup ini mulai sudah kada berilmu. Hai. Nah, makanya di pengajian itu dihadiri. Marah ketika datang ke pengajian itu taguring. Bila orang makanan. Datang situ pulang taguring. Alhamdulillah. Makanya apabila orang istilah kata datang ke pengajian itu taguring, itu nikmat. Nikmat. Kadang-kadang datang ke pengajian terus otomatis pesandar, nyamannya hidin guring, gitu. Nek bangun nek makan nek, oh hidin. Alhamdulillah. Nah, maka oleh sebab itu pertama nuntut ilmu mun mati hendak husnul khatimah. Yang kedua yang diamalkan, siapa orang yang mengamalkan setelah sembahyang Jumat 7 kali membaca Fatihah
7 kali membaca qul wallah, 7 kali membaca qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali membaca qul a'udzu birabbin nas. Siapa orang yang senantiasa rutin mengamalkan ini, maka orang itu nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang mana Pak? Kadang halih dah. Makanya di wilayah-wilayah kita nih, saya yakin di sini masih seperti itu. Masih ya Pak ya? Masih amalkan kayak itu ya? Sama wan Sungai Salak. Sungai Salak tuh model kayak itu juga Pak. Dia kan diubah-ubah. Diubah nang tuh hatut najah model anyar pulang nek. Nang tuha-tuhanya nya kada tahu nang model lawas model anyar anto. Pokoknya dia bila nang model talain bandingnya Muhammadiyah nya. Kon. Nah, apalagi yang ketiga, siapa orang setelah selesai sembahyang Jumat tadi baca Fatihah 77 ya, 77 qul huwallahu ahad berfalaq dan qul a'udzu birabbin nas. Siapa orang membaca 5 kali saja, membaca ilahilastulil firdaus wala aqwa ala naril. Siapa orang yang membaca syair yang dikarang oleh Abu Nawas. Abu Nawas itu yang menemukan karangan itu siapa? Imam Syafi'i. Pertama Imam Syafi'i hendak menyembahyangkan Abu Nawas tuh. Ketika Imam Syafi'i bertemu ke rumahnya, ketika Abu Nawas mencolok ke baju Abu Nawas, ternyata ada gubahan Abu Nawas. Ilahi nas tulil si'am wala aqwa alan jahimi. Ketika dibaca oleh Imam Syafi'i, mayat Abu Nawas sedang dikuburkan. Bergegas Imam Syafi'i menuju kuburnya Abu Nawas. Langsung Imam Syafi'i membawa seluruh muridnya menyembahyangkan Abu Nawas. Baru tahu rupanya Imam Syafi'i bahwa Abu Nawas adalah waliullah. Kenapa? Melihat gubahannya itu, Allah saja dirayu oleh Abu Nawas. Hebatnya Allah dirayu. Hilastuli firdausi ahla. Ya Allah, aku ni kada cucuh punya Abu Nawas masuk surga. Cuma aku kada tahan masuk neraka. Masuk surga kada pantas, masuk neraka kada tahan. Pahabli, ampunilah aku ni. Ampuni do. Mun dosa diampuni tentu masuk surga. Abu Nawas. Abu Nawas. Nah, itu. Siapa orang yang membaca itu setelah selesai sembahyang Jumat 5 kali, maka orang itu dinyatakan nanti insya Allah mati dalam keadaan Islam. Cuma cobaannya kita sembahyang Jumat itu bila assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, 5 sab hilang dah. 5 sab hilang. Nang saikong bila lambat bulik sandal hilangnya. Nang saikong lapar barot. Nang saikong ngantuk. Makanya bila dengarkan orang berkhutbah itu, alhamdulillah. Nah jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mata ni maunjon. Iran benar aku. Siapa saja orang yang ini ustad kah? Ustad yang tak uring. Iblis tuh kada pilih siapa? Kagak bongsor maju lah. Mata Nah, makanya apalah sembahyang Jumat itu, makanya bila kadang-kadang selesai sembahyang Jumat toh mentipur tak, kami Sungai Salak tuh paling 3 sap lagi, tapi sesapnya tuh 60 isinya.
Sesap ini 60 fungsinya. Mun 3 sap tuh udah lah 100 lebih mas ya. Tuh gini toha-toha diadol lagi. Haji adol. Ya. Haji utuh, Haji ujang. Haji adol pinjong sana, Haji adol tahu sini. Nah, nang sabran, sahlan, hilangan dah. Dia ada lagi. Ada nang saikong jakona bakait lakas. Nang saikong pulang banyu pasang. Nang saikong pulang hendak bekami. Kurang bekami sebelum sembahyang Jumat toh. Nang saikong ya. Kenapa? Sakit pak? Parot. Sekalinya mana lah? Itu pikirannya lah. Tulak paling dahulu masuk ke masjid paling pedulian. Di mana? Sangkanang bini tadi, wah jam 10 laki ko sudah tulak. Sekalinya matan di warung. Urang nang sila kata nang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anyar masuk. Anyar mah masuk. Tuh sungai salat. Pokok rasa kurang lebih di sini juga. Nya orang Banjar nih kok kurang lebih ilmunya baat. Bukan kubah. Banjar nih ilmu kurang lebih. Maka orang Banjar nih dasar harat. Harat orang Banjar nih. Pemakan orang Banjar nih nang harat. Orang Banjar nih pemakan bukan main. Ya, sanggup montal pucuk pako. Bujur ada. Pucuk paku sanggup diuntal. Ikan parang. Undang betuk. Nasi samen. Buahnya pang buah apa? Buah kulor lawan buah sukon sanggup makan. Ini adalah buah kulor pak. Oh, ngaran buah tuh kulor pak. Aku gini. Tahu lo kok pak? Ini ada kayak sukon tapi ngarannya kulor. Oh, mak orang Banjar sanggup makan ke kulor pak. Tapi orang Jawa rupanya kada kalah juga. Orang Jawa sanggup makan beton. Sekali beton tuh rupanya bikin nangka. Kalau orang Melayu, ada orang Melayu awak tadi lah. Awak ada sanggup kayak orang Banja. Orang Banja sanggup makan pucuk ubi, pucuk paku. Itu makanya orang Banjar nih. Kiran pak aku orang Banjar nih. Tahu di sini bisa gak makan pucuk pako? Nyamun Banjar pasti bisa makan pucuk pako. Makanya mun kita Banjar nih ngalih pak, ngalih napa satu. Mun Banjar nih, namun ada kawan hendak anda maju. Hei, sakit. Suah kali bupati orang Banjar. Tahun-tahun dudi ini tahuam. Nang ada nih suah ada suah orang Banjar. Dia suah. Orang Banjarnya maninya nerah. Bujur ada kawan anak maju. Jahnya maninya nerah. Mun orang Jawa kada, Mas bantu nanti masnya. Orang Jawa ya kita pakai nyaman. Lihat halau orang Jawa tuh dibawa gotong royong di pare-pare toh. Mas besok kita gotong royong. Nyaman didengar. Orang kita Banjar, Abah Sufyan kita esok gotong royong. Engkawan toron. Bujur kah? Sakit dengar kita orang Banjar nih.
Sanunuhan turun, may orang Banjar nih kayak itu nyambut turun nah. Tapi turun tuh intang benyum tuh kena intang cirak. Sobalah gebin nang bun-bun tuh habis. Belum turun lagi ya. Ah, kakaina turun dulu aja. Kawan banyak mak culuk aja tadi benyuan gitu. Makanya bila parit Melayu, parit Banjar, hei sesama hibat tak? Dia bawa ikut royong orang Melayu gitu juga. Ajang kita bisa gotong royong, aku terserah di kawan aja. Kalau kawan turun, kalau kawan tak turun. Aku kada nyambut tidak pak, aku Banjar wan Melayu. Aku ni Banjar Melayu. Asal lahir Sungai Bandung. Orang Sungai Bandung. Jadi ke Tanjung Baru ni kada asing bagi aku. Ini bagaikan nesanak-nesanakku nah. Tuh ada nesanakku tuh. Tunan pinjong tuh. Nah, makanya bila parit Melayu lawan parit Banjar. Hai. Sakit pak, sakit. Cuma salah toh. Paritnya, parit Banjar. Hei. Jemur badak. Karas mbak. Satu mata lagi. Nah, makanya siapa orang mengamalkan nuntut ilmu, membaca Fatihah, ya setelah sembahyang Jumat Fatihah, qul huwallah dan sebagainya tadi, dan membaca hilah-hilah stuli, maka orang itu insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan di antara itu pula Rasul ada mengarahkan di dalam beberapa hadis untuk menghadapi kematian itu, man sarrahu ayyalqallahu azza wa jalla ghadan musliman falyuhaffiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Apa kata Rasul? Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa orang yang hendak mati dalam keadaan Islam pada hari kiamat, hendaklah ia memelihara salat 5 waktu ketika diseru untuk sembahyang berjamaah. Maka siapa orang yang selalu sembahyang berjamaah, matinya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita disuruh sembahyang berjamaah. Berjamaah itu bila nak banyak pulang orangnya. Kami subuh Jumat di Sungai Salak itu kami adakan sujud tilawah. Mbah sujud tilawah langsung pengajian. Bergantian kami guru-guru. Imbah tuh pulang makan nasi kuning lawan nasi merah gratis dari masjid. Bila pulik sekong ambil nasi sebungkus. Banyak pak orangnya. Alhamdulillah. Man 200-an para orangnya. Karena istilah kata nya pakai nasi bang tadi kan. Aku kada tahu lah niat masing-masing, kada tahu. Yang penting kami sediakan nasi bungkus. Lauknya ikan bilis lawan hintalo sebelah. Hintalo sebelah itu jeko manuin tukang anu to, jangan kau beliklah. Kau terantangkan aja. Kenapa Ustaz ya? Jeko kalau kau kena dicuil-cuil kawan. Nah, alhamdulillah lah, banyak orangnya. Lelakian bisa 2 sap. 2 sap itu sekitar 120 orang lelakian. Bebinian hampir sesap lebih. Maka bisa banyak alhamdulillah. Dahulu kada pakai nasi. Tuh kau mahyau as-salatu khairum minan naum. Marah kau je. Nah, ayo coba lah sini Pak Ju ya. Sampai minggu sekali pakai nasi.
Nasi itu Pak kami nyediakan dari masjid. Bagaimana cara duitnya Ustaz? Gampang. Bagaimana gampangnya? Waktu pengajian itu kami jalankan kotak. Jadi ketika jalankan kotak dapat duitnya bisa 500 juta. Duit 500 juta tadi itu Bang diulahkan nang nasi itu. Jadi ada nang nyumbang 2.000 dapat sebungkus. Nang nyumbang 10.000 dapat sebungkus. Nang ada nyumbang dapat juga alhamdulillah. Nama ting datang. Labihan terus nasi itu alhamdulillah. Tapi seminggu sekali aja Pak. Seminggu sekali. Rencanaku pulang kena hendak pakai teh panas lawan teh kopi. Aku sudah merencanakan akan kuadakan kena teh pulang ketika pengajian maghrib, teh lawan kopi. Diulahkan karena wadahnya suruh Pak mulah seorang. Siapa hendak teh ulah seorang di situ. Tapi wadahnya tersembunyi lah sedikit. Soalnya di pasar. Hilapnya sedikit karena orang pasar teh dulu kita ke masjid. Nah, makanya Juhur kami adakan juga pengajian. Alhamdulillah sekarang pengajian Juhur. Jadi guru-guru kami bergantian Juhur tadi toh memancing jemaah. Alhamdulillah sudah jemaahnya mulai sudah alhamdulillah. Nah, rupanya hendak dibagi pil Pak. Nya bila pakai pil tuh rupanya mau sedikit. Nang tensi itu kan turun tensi. Nang istilah kata nang asam urat ampe karena pel. Makanya sambil pakai nasi. Sebulan sekali kuadakan pulang sumbangan kepada PK. PK itu perempuan kepala keluarga, artinya janda-janda yang tuha-tuha tuh. Kami kumpulkan kelurahan Sungai Salak tuh. Kami bagi sembako. Beras 5 kilo, minyak 2 kilo, gula 2 kilo, betul gabin, betul Indomie hintalo. Setiap istilah kata sebulan sekali. Alhamdulillah. Jadi kami undang karena RT-RT-nya. Kami bagi duit 100.000 pulang. Pakai duit 100.000. Kadang bisa 10 orang, kadang bisa 15 orang. Disuruh datang, alhamdulillah. Nang upaya bisa berjalan tuh datang juga. Ya kau bila kada datang, karena kada kami unjuki. Pada kanawan RT-nya, Pak RT nang kada datang, karena kada kami unjuki. Suruh datang ke masjid langsung sembahyang. Buka rupanya sembahyang tasbih sembahyang sujud sajadah toh. Hiraninya kenapa maka bersujud berdahulu. Orang sujud tilawah tuh bersujud berdahulu loh kalau Allahu Akbar. Ay, kenapa maka bersujud berdahulu nih? Mau 4 aja tadi karena awak ada tahu mau 4 aja. Betakon nah imbah talahnya apanya becik siannya Allah. Jurang nasi untuk aku kini Nah, makanya sembahyang berjamaah. Kada kawas sembahyang berjamaah di masjid nih di rumah. Boleh binian sembahyang berjamaah. Laki yang jadi imam, bukan bini. Oi. Jangan kena bosan. Bebinian ini bisa bosan nangarkan. Nang laki kul Allah terus. Nang itu nang hafal. Ayat pertama kul Allah, ayat kedua kul sah. Cuma nang bini nang itu terus. Belakang tahu abah moja. Aku jadi imam Al-Jaitun. Dia lewat. Marah atau masuk di YouTube lah lagi. Aneh di Al-Jaitun nang khutbah begini. Hei, makin nanya tambah wani.
Makanya berjamaah dulu lagi binian. Aku kadang-kadang ku coba ku bini ku tok. Kadang jadi aja sembahyang, jadi aja kok tunggu harus kemat. Aku main HP dulu. Aku nak mencoba kesabarannya. Sabar pak ada aja kok. Sembahyang berdulu lah aja. Angka ini pang jago bebinian. Padahal aku coba nara pak. Oh kadang-kadang aku coba kok. Gilanya yang desa sare, ku putar lagu dia nonton di YouTube tuh ada loh lagu. Percuma saja disayang-sayang kalau akhirnya ku ditinggalkan. Menyambat kaku, ngapa aja memutar lagu itu? Ini aja kunang bagus. Ku cari pulang lagu nang ada lagu Beheri itu pak. Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Kau jago apanya lagi kurangnya? Duit ku bagi, apanya lagi kurangnya? Kau jago kesoroh begawi, aku udah nyuruh begawi. Kau nah hendak begawi, begawi berjualan, jago tahan kada berjualan, nang ada tuh aja kada habis makan. Ada aja, kada ada kegiatan pulang. Aku jago berdiam di rumah, datang nggak duit tuh, jago masalah duit tuh jago ditiup-tiup gitu. Duit tuh datang ke rumah bisa. Iya deh Ustaz, ada nang aku udah percaya lawan aku lah. Jago duit tuh bisa datang ke rumah. Kenapa kada datang ke rumah pak? Setengah bulan sekali orang duduskan sawit. Datang apa kada duit? Jelas datang dah. Nah itu maka yang pertama sembahyang berjamaah. Anjuran yang pertama itu anjuran berjamaah. Anjuran yang kedua, ujar Rasulullah, hendaklah memperbanyak membaca doa. Doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian itu atasku. Kita sudah berumur 60, 70. Jangan lagi berdua minta kaya. Ini umur 80, 70 lah, 60. Allahumma ya Ghani, ya Ghani, ya Allah, ya Maha Kaya, ya Allah, ya Allah. Aku ini ya Allah, kayakanlah aku ya Allah, kayakanlah aku. Sekarnya Allah kayakan dengan penyakit, asam urat, kolesterol, tensi. Orang minta aja lagi dua lawan Allah, ya Allah, ya tolonglah aku ini menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian itu atasku. Mudahkan ya Allah kematian itu atasku. Kita pak kalau bisa mati ini, umat itu kau milih malam Jumat di rumah di tanpa habini mati tadi itu mendapat nilai. Jangan sampai pak matinya di mana? Matinya nang macam terjadi kemarin tuh. 3 hari 4 hari orang cari awak. Kemana matinya? Mati yang istilah kekaraman. Hanyut jasad awak tentang patah parang sana tuh. Nah, sibuk orang mencari. Tapi mau berpilih-pilih juga kita paham anak mati itu. Ustaz, mana bagusnya mati? But tenggelam daripada pesawat gugur Ustaz. Mun kawa milih juga, mun kawa milih maraha mati gugur di pesawat. Kenapa? Mun awak mati gugur di pesawat pak kaya bini 1,8 M, 1.800.000.000 diganti. Ujian nang ujian nang bini mudahan. Beberkat abahmu ninakanya. Kenapa mak dia maka beberkat mati gugur di pesawat. Diganti orang 1.800.000.000. Mun mati di sampan
lagi. Mun kawamin. Makanya kita, ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian itu atasku. Nih doanya, anjuran Rasulullah. Makanya kita nih berdoa, nah kayak itu toh. Jangan kada berdoa. Ini kadang-kadang ada doa tuh, kadang-kadang doa nang awak dah Tuhan dah. Untuk Tuhan ini kata usah banyak berpikir orang Tuhan ini lah penyakitnya banyak. Parajuan, penyinggungan. Sedikit juga lawan anak kota singgung. Awak Tuhan bang sedih. Kedelirannya anak lagi. Aku pak orang Tuhan banyak ngadu lawan aku. Ya pak aku Ustaz. Aku Ustaz aja sih hitungannya si anak. Kedelirannya Ustaz. Ya kok sabar Mak Haji, sabar Mak Haji. Kita hidup di dunia ini memang kayak itu. Makanya kita dilatih jago hidup tuh. Dilatih apa Ustaz? Lahir sorangan gitu. Ayo bujur kada? Ibu bertiga apa empat lahir? Lahir sorangan. Berbaju kada, bersalawar kada, berkerudung kada. Artinya kita harus mandiri hidup di dunia ini. Mungkin kada hirani orang lain kada apa-apaan. Tapi Ustaz aja tahu anak. Yang sudah Tuhan itu dasar kayak gitu, bisa penyinggungan. Kumedahkan ke anakku, kan anak lah mun abah udah Tuhan kau hati-hati berpanggil lawan abah. Kenapa? Jangan terlalu kuat, abah tuli sudah. Yang orang tuli ini ngalih pak, gemat kada dengar. Bila kuat tasing, kalau kuat tasinggung, kuatnya aja bukan dia. Dengar aja aku, bergemat. Oh mak, kada dengar hidup. Oh mak, hidup. Nah, yang ketiga yang dianjurkan oleh Rasulullah supaya mati dalam keadaan husnul khatimah, siapa orang yang memperbanyak zikir la ilaha illallah. Akhbarani Jibril an la ilaha illallah unsun muslimin inda mautihi wa bi qabrihi wa hina yakhruju min qabrihi. Telah mengkhabarkan kepada aku oleh Jibril bahwasanya la ilaha illallah teman atau penghibur seorang muslim ketika matinya dan di dalam kuburnya. Jadi nang mengawani kita dalam kubur, maka di dalam kubur tuh nang paling dahsyat adalah dalam kubur itu malam yang pertama. La ya'ti alam mayyiti asyaddu min lailatil ula. Tidak datang kepada seorang mayit itu kecuali malam yang pertama, malam yang di dalam kubur. Oh mak, di dalam kubur takajud ketika masuk ke dalam kubur. Kenapa maka takajud? Malam semalam masih tidur pakai lampu. Malam semalam masih tidur bersama anak dan istri. Malam semalam masih tidur pakai tilam. Malam semalam masih tidur pakai bantal. Malam semalam masih tidur pakai kipas angin. Malam semalam masih tidur istilah kata bersama anak dan cucu kita. Tetapi malam selanjutnya di dalam kubur. Di dalam kubur tidur seorang di kapit bumi malam dan siang. Menangislah ia hendak pulang mengerjakan taubat zikir sembahyang. Takajud ketika sudah di dalam kubur, hendak berzikir, ternyata sudah di dalam kubur. Makanya orang yang di dalam kubur itu seperti orang yang kekaraman. Orang yang kekaraman itu kita datangi. Nah, orang kecawai di lautan tadi tuh kekaraman. Datang kita, ini pelampong, ini emas 1 kilo. Ambil mana? Ini 1 kilo emas. Ini emas 1 kilo, ini pelampong. Ambil mana? Emas sayangnya emas.
Mun diambil emas berarti emas ini nanti ketika kita ambil emas 1 kilo kita tinggal lah. Artinya tidak berguna lagi harta benda. Yang berguna di sana adalah doa. Yang berguna di sana yang pernah diimpakan. Yang berguna di sana anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, makanya ketika kita dalam kubur tuh makanya seorangan ditakuni pulang oleh malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir tuh dulu malaikat mungkar nakir tuh pakai baju yang seram. Ketika zaman Sayyidina Umar meninggal, ketika Sayyidina Umar meninggal, apakah malaikat mungkar nakir itu masih pakai baju seram? Masih rupanya. Kali datang lawan Sayyidina Umar, ujar Sayyidina Ali, oh nak dengar, Umar ini biasa di dunia membentak orang, wanitanya membentak malaikat berdua nih. Jadi Sayyidina Ali, ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah kasab. Ketika dibukakan kasab, Sayyidina Ali dengar, datang malaikat mungkar nakir tuh ke Sayyidina Umar, dibentak oleh Sayyidina Umar, wahai mungkar dan nakir, kau ada tahukah aku ini siapa? Sayyidina Umar, ini adalah khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia Sayyidina Umar kau datang berbaju nang ada baik tak kacut malaikat. Jangankan hendak takut, dibentak oleh Sayyidina Umar. Selepas itulah Pak, menurut keterangan malaikat mungkar dan nakir, ada lagi pakaian yang seram-seram, pakaian yang bagus-bagus. Ya Sayyidina Umar, kenapa untuk pakaian kayak itu melihat kau aja orang takutan sudah. Ganti pakaian kayak mana kau umat Muhammad itu. Ya berganti baju dah. Waninya Sayyidina Umar lah. Maka wajar Sayyidina Umar itu iblis saja tapi anak ketemuan. Cara iblis bertamu Sayyidina Umar, bertabut tangkap Sayyidina Umar, ikat Sayyidina Umar. Mau aja Sayyidina Umar ini rupanya Sayyidina Umar tukang ganggu orang di masjid, ikatnya. Dia Nabi mar lepaskan mar. Kada bergerak lagi kena marah pasar. Engkau ikat. Dilepaskan Sayyidina Umar, bertobat iblis. Ada hakun lagi bertamu Umar. Tuh Sayyidina Umar tuh saking wibawanya bukan main. Sungai Nil yang kedua berjalan tuh tertanda Sayyidina Umar. Wahai Sungai Nil, kau hendak menuruti perintah Allah, perintah setan. Kalau kau nak menuruti perintah setan, ikutilah perintah setan. Tertanda Sayyidina Umar dilabuh gitu berjalan Sungai Nil. Ya Sungai Nil Jogja ya hujan ng setan. Umar ngirim surat dah. Mendatang sini Umar bantainya nerawak. Nah, makanya lampulah kita dalam kubur ditakuni. Nah, maka seorangan ada dakawan kita ada. Maka nama mengawani kita ialah zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ini tadi mengawani kita, menghibur kita. Lalu yang menerangi kubur kita Pak Ustaz, siapa orang yang membacakan ayatul kursi kepada arwah mamanya, arwah abahnya, 40 nur yang akan masuk ke dalam kubur tuh, yang menerangi kubur itu. Makanya bacakan ayat kursi. Ketika dibacakan ayat kursi, masuk nur tadi itu, 40 nur yang menerangi di dalam kubur tadi itu. Maka tarang dalam kubur tuh tarang aja. Makanya orang di kubur tuh disuahnan kulikan kan. Suaranya bulikan. Desuah pilihnya tolak, mana rami di sana, rami di hidin. Desuah bulikan. Kadang-kadang musawatnya boleh, duduknya di kuburan. Tolong jaga kanakan makan. Jaga kanakan yang meninggal pagi tadi. Pacul kanakan sandal mentipur kanakan buka. Ya ada rame di sana, kuburannya
arang bagi yang beramal. Makanya lah zikir la ilaha illallah juga nanti yang mengawani di sana. Kan kita kadang-kadang kalau kita sorangan tuh kadang-kadang hendak juga berhibur-hiburan balik. Kalau dulu hiburannya kirim-kirim surat, Radio Rika di Kuala Inok. Ada dulu Radio Rika. Ang putra nang istilah kata putra kembar, putra sulung. Lagu ini ditujukan kepada putra sulung yang berada di Tanjung Baru. Lagunya kan ngirim surat ngirim kartu kan ya kepada teman-teman yang berada di Tanjung Pasir ya, putra mahkota, putra merana, banyak dong ngarannya. Sekalinya putra mahkota tuh untuk siapa orangnya. Ada juga Diang Sarintan. Lagu ini ditujukan kepada Diang Sarintan, lagu dari Imam Is Arifin. Apa lagunya? Yang ku cinta padamu, yang ku sayang padamu, engkau dan aku telah menyatu, satu jiwa dalam cinta. Bila pas kena angin patah rupanya, paringnya patah. Ini pakai antina bahari. Antina ano to? Antina nang apa? Pakai wayar sebuting. Bunyinya. Nah. Hendak juga kita berhiburan, bahari itu hendak berhiburan. Kita dalam kubur kayak itu juga. Siapa yang menghibur kita? Bacaan-bacaan kiriman anak, baca-bacaan kiriman desana, baca-bacaan kiriman suami, baca-bacaan kiriman istri yang nanti menghibur kita. Itu yang pertama ketika menghadapi kematian. Yang kedua, yang tahapan yang 8 itu adalah ketika menghadapi fitnah kubur. Setelah kita mati dimasukkan ke dalam kubur, menghadapi fitnah kubur. Bagaimana ceritanya fitnah kubur? Cukup sampai di sini. Waktu sudah menunjukkan jam kurang 25 menit lagi jam 12. Maka saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan di awal tahun ini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama membaca istighfar dan membaca salawat. Semoga saja di awal tahun yang baik ini kita mulai dengan istighfar dan salawat. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ya habibi ya Muhammad ya arustan al-fiqah ini ya mumajjad ya imam ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusan al-fiqaini ya mumajjah ya imam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita istighfar sama-sama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa ibu dan bapak kami. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami dan dosa-dosa guru-guru kami. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa istri-istri kami dan dosa-dosa suami-suami kami. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima istighfar kita. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah segala dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.